Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Namira Aida Herunisa dengan nomor induk mahasiswa 2109116048 dari kelas Sistem Informasi B. Hari ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi dalam organisasi. Jadi sebelum kita masuk ke dalam materi komunikasi dalam organisasi, kita harus tahu dulu nih, apa sih komunikasi itu? Jadi menurut James A.F. Stoner, komunikasi merupakan suatu proses pada seseorang yang berusaha untuk memberikan pengertian dan informasi dengan cara menyampaikan pesan kepada orang lain. Lalu menurut Profesor Dr. Andos H.A.W. Wijaya, komunikasi merupakan hubungan kontak antar dan antara individu maupun kelompok. Nah, kita udah tahu komunikasi itu apa, sekarang kita juga harus tahu apa itu komunikasi organisasi. Menurut Goldhaber 1986, komunikasi organisasi adalah sebuah proses penciptaan serta saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang bergantung oleh satu sama lain untuk mengatasi lingkungan tidak pasti atau lingkungan yang berubah-ubah. Lalu ada 4 jenis arah komunikasi dalam organisasi. Yang pertama ada komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, komunikasi horizontal, dan juga komunikasi diagonal. Nah, ada komunikasi ke bawah atau downward communication, yaitu merupakan penyampaian informasi dari atasan ke bawahan sesuai dengan struktural di organisasi. Penggunaan komunikasi ini sangat efektif untuk menyampaikan instruksi, pengarahan, pengontrolan terhadap anggota atau bawahan. Selanjutnya ada komunikasi ke atas atau upward communication, yaitu penyampaian informasi dari bawahan ke atasan. Biasanya hal ini terjadi jika karyawan atau anggota kita ingin menyampaikan sebuah usulan, ide, keluhan, pengaduan, ataupun laporan. Lalu selanjutnya ada komunikasi horizontal atau horizontal communication, yaitu komunikasi yang melibatkan antara individu ataupun kelompok pada level yang sama. Konteks dari komunikasi ini bersifat koordinasi, sehingga satu dengan yang lain harus saling memberikan informasi. Selanjutnya ada komunikasi diagonal atau diagonal communication, yaitu komunikasi yang dilakukan antar individu atau kelompok pada bagian berbeda dan tingkatan yang berbeda pula. Biasanya, komunikasi ini banyak terjadi di organisasi berskala besar di mana ketergantungan antar departemen yang berbeda sangat besar. Lalu dalam suatu hal pasti ada manfaat yang bisa kita ambil termasuk dalam komunikasi organisasi. Yang pertama, kita dapat memahami posisi kita dalam satu organisasi atau kelompok tersebut. Yang kedua, kita bisa memperkuat hubungan antar anggota dan pimpinan komunikasi. Dengan adanya komunikasi organisasi, kita bisa curhat ataupun kita bisa menyampaikan keluhan, ide, usulan juga kepada pimpinan kita, sehingga organisasi yang berjalan itu bisa lancar gitu. Hal yang ketiga adalah tercapainya tujuan organisasi karena terbentuknya komunikasi yang baik. Lalu selanjutnya, mudah menyesuaikan diri serta menempatkan diri dengan baik dalam organisasi atau kelompok tersebut. Dengan kita sering berkomunikasi satu sama lain, kita bisa fit in lebih baik dan lebih enak dalam organisasi atau kelompok tersebut. Dan terakhir, kita bisa mengetahui tugas seorang pemimpin dan anggota dalam suatu organisasi. Karena dengan adanya komunikasi organisasi, kita udah tahu nih, oh tugas pimpinan tuh ini, tugas kita tuh ini, tugas anggota yang lain tuh ini. Jadi lebih gampang gitu memahami tugas-tugas kita dan tugas-tugas yang lain dalam suatu organisasi. Lalu selanjutnya ada fungsi komunikasi organisasi. Fungsi komunikasi organisasi menurut Senjaja 1994 ada 4 nih. Yang pertama ada fungsi informatif. Organisasi bertindak sebagai suatu sistem yang memproses informasi yang diharapkan mampu memberikan dan menerima informasi dengan baik untuk tercapainya kelancaran dalam organisasi tersebut. Yang kedua ada fungsi regulatif. Diharapkan dapat memperlancar peraturan serta pedoman yang telah ditetapkan oleh anggota dan pemimpin organisasi tersebut. Jadi semua peraturan, semua tata tertib, semua pedoman yang sudah dibuat diharapkan bisa diimplementasikan dalam kehidupan berorganisasi. Lalu fungsi yang selanjutnya ada fungsi persuasif. Dilakukan oleh pemimpin organisasi untuk mempersuasi anggotanya daripada memerintah anggotanya untuk melakukan sesuatu. Fungsi persuasi dianggap dapat mempermudah karena cara yang lebih halus daripada memerintah akan lebih dihargai oleh anggota tersebut terhadap tugas yang diberikan. Lalu yang terakhir ada fungsi integratif, berkaitan dengan penyediaan saluran atau hal-hal yang dapat mempermudah anggota organisasi untuk melakukan dan melaksanakan tugas tertentu dengan baik. Sepertinya hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi komunikasi organisasi ini. Semoga apa yang saya jelaskan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk para penonton ataupun para teman-teman juga. Dan mohon maaf jika saya ada salah kata, salah pengucapan, ataupun salah kalimat, karena saya juga manusia, saya bukan makhluk yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.